Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu bedah buku penganggaran perusahaan oleh Bapak Dr. Andes Pandoyo SMM dengan membahas Bapak Dr. Haji Santoso SDMM. Selanjutnya akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dadi Indrianto selaku moderator. Gimana kabarnya Indah, Dinda, Latifa, dan Erni? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini sambil nunggu yang lain kita mulai saja ya, nggak apa-apa ya. Khawatirnya nanti waktunya terus berjalan ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya karena masih suasana Syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf atas segala kehilafan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, semoga ibadah kita di Ramadan kemarin ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin ya Allah. Selesai. Oke. Gimana? Liburnya lumayan panjang ya. Terus kemudian ditambah Ramadan, terus Idul Fitri ya. Jadi terasa panjang sekali libur UTS-nya setelah UTS. Ya, hari ini kita membahas tentang e-filing SPT PPH orang pribadi 1770. Oke, ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk yang 1770S ya. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan alur dari e-filing itu ya, apa sih bedanya 1770S dengan 1770SS? Silakan. Ada yang bisa bantu menjelaskan perbedaan antara 1770S dengan 1770SS. Silakan teman-teman. Ayo, apa perbedaan yang pertama? Ini kan hanya berkaitan dengan penghasilan saja. Kira-kira yang membuat perbedaannya adalah satu. Kalau 1770S, kenapa? Silakan. Ayo, Nadia, silakan. Saya buat tahu aku kalau 1770S untuk yang di bawah 60 juta. 1770S di bawah apa di atas? Di atas. Di atas. Di bawah. Di atas. Ya, perbedaannya adalah penghasilan. Penghasilannya ya wajib pajak orang pribadi di atas 60 juta. Ya. Nah, 1770S ini adalah diperkenankan untuk karyawan yang memiliki penghasilan gitu kan di atas 60 juta. Nah, artinya adalah ya 1770SS ya untuk WP karyawan
di bawah 60 juta. Oke, baik. Bagus sekali tadi ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ya. Jadi apa? Bagaimana itu proses e-filing? Maaf Bu, ke-mute suaranya. Iya, maaf, kepencet. Oke, baik ya. Nah, jadi tadi udah jelas ya perbandingan atau perbedaan antara 1770S dan 1770SS. Nah, di sini kita membahas 1770S terlebih dahulu ya. Sebagaimana tadi latihannya sudah saya share ya di grup kelas masing-masing. Nanti di-download saja ya, sudah dilihat nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, baik. Nah, lalu bagaimana sih kita melapor SPT dengan menggunakan e-filing? Nah, sebenarnya sekarang kan DJP dari tahun ke tahun terus melakukan inovasi ya, melakukan modernisasi, melakukan reformasi dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, salah satunya adalah dengan adanya e-filing ya kan, terus kemudian adanya ISPT. Terus yang baru-baru ini kan yang lagi happening sekali adanya e-bukti potong dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu inovasi ya karena kita sekarang semuanya serba digital ya kan, serba digitalisasi, eranya revolusi industri 4.0 sehingga mau tidak mau kita dituntut untuk untuk selalu mengupdate, selalu berinovasi ya, baik secara teknologi seperti itu. Jadi kita memang dituntut untuk selalu update agar tidak gaptek lah bahasanya seperti itu ya. Makanya perlu adanya sesuatu yang sifatnya secara online gitu. Nah, di masa pandemik ya, kurang lebih kita udah setahun lebih ya mengalami pandemik COVID-19 ini ya, berawal dari salah satu kasus yang terkonfirmasi positif itu kurang lebih itu di bulan Maret ya, kalau nggak salah tuh di bulan Maret. Terus kita semuanya lockdown ya kan, pemerintah melakukan PSBB ya kan, semuanya dibatasi ya kan, kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah, ada kalanya Direktorat Jenderal Pajak punya satu keunggulan ya, maksudnya sudah menyiapkan itu jauh sebelum pandemik ada gitu kan. Artinya apa? Menghindari yang tadi terjadinya kerumunan ya kan, bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus ini gitu kan. Salah satunya semuanya dilakukan secara online gitu, kecuali ada case-case tertentu yang memang harus dilakukan secara konsultasi atau pelayanan secara offline gitu. Nah, makanya dengan adanya e-filing ini ya, sehingga bisa mengurangi lah, setidaknya mengurangi kebijakan-kebijakan tentang pandemik COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, nah ada e-filing ini ya, sebelum kita melakukan pelaporan melalui e-filing ini ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui gitu. Yang pertama sudah pasti wajib pajak itu harus memiliki EFIN terlebih dahulu. EFIN itu ada electronic filing ya kan, identifikasi number gitu kan. Jadi ada nomor elektronik ya kan untuk akses ke laman DJP online ini. Gitu. Kalau kita belum punya EFIN, gimana caranya? Kita melakukan permohonan dulu kepada kantor pelayanan pajak di mana WP itu terdaftar, gitu kan. Kita buat permohonan untuk permintaan EFIN. Nah, kalau kemarin di awal-awal tahun menjelang pelaporan SPT ya kan, baik orang pribadi maupun badan, ya, karena sekarang sudah sistemnya adalah kolaborasi ya, sehingga kantor pajak melakukan kolaborasi ke beberapa perguruan tinggi ya kan, mengadakan
membantu relawan pajak ya, membantu kantor pajak untuk membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT ya. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan ya, sudah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Nah, pentingnya ini makanya perlu adanya kolaborasi gitu kan. Kalau berjalan sendiri saya rasa pemerintah nggak bisa, karena harus ada dilakukan kolaborasi ke, ya kan, ibaratnya menjembatani lah kepada wajib pajak gitu kan, bisa melalui perguruan tinggi negeri, terus bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan memang membutuhkan pendampingan untuk laporan pajak gitu kan. Terus bisa juga bekerja sama dengan beberapa industri ya kan, mal-mal dan lain sebagainya gitu. Ya, pertama adalah meminta EVIN gitu. Nah, EVIN ini karena sifatnya privacy ya kan, hanya diketahui oleh dari kantor pajak dengan wajib pajak sehingga tidak bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan kalau ada surat kuasa dari wajib pajak tersebut gitu. Oke ya, itu langkah yang pertama. Nah, yang kedua, setelah memiliki EVIN, kemudian wajib pajak melakukan registrasi ke laman DJP online. Oke. Nah, sekarang mudahnya adalah e-filing ini kan dilakukan di mana saja dan kapan saja gitu kan. Yang penting ada koneksi internet gitu. Bisa melalui laptop, terus PC ya. Terus bisa juga melalui tablet atau melalui smartphone. Intinya adalah harus ada koneksi internetnya gitu. Nah, melakukan registrasi ya kan di laman DJP online, terus kemudian nanti dimasukkan EVIN-nya dan password-nya ya kan, di situ ada, kemudian baru lakukan aktivasi. Nah, pada saat lakukan registrasi itu kan memasukkan data-data wajib pajak yang valid ya kan, mulai dari nomor NPWP-nya, terus nama wajib pajaknya, alamat, telepon, emailnya yang aktif. Karena apa? Karena nanti pada saat aktivasi ya kan linknya akan diinformasikan ke dalam email yang didaftarkan oleh wajib pajak tersebut. Oke, setelah dilakukan aktivasi ya kan, kemudian nanti mulai melakukan pembuatan SPT secara online. Oke, setelah itu baru ada meminta kode verifikasi, balik lagi nanti kode verifikasinya itu diinformasikan ke dalam email kita, dan terakhir adalah baru kita bisa mensubmit atau mengirim SPT tahunan kita. Seperti itu wajib pajak ya. Oke, nah tahapan 4, 5, dan 6 ini ya, itu bagi yang sudah memiliki akun e-filing. Nah, makanya pada saat akses ke DJP online pastikan memiliki akun terlebih dahulu gitu. Oke ya, itu adalah step-step dari bagaimana kita melaporkan SPT secara atau dengan menggunakan e-filing. Oke. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari formulir permohonan EVIN ya. Saya ambil sampling dari KPP Madya Jakarta Barat. Oke, nanti harus ada ditandatanganin. Nah, pada saat permintaan atau permohonan EVIN ini jangan lupa dilampirkan fotokopi KTP si wajib pajak dan NPWP-nya. Oke. Nah, dan nih ya, registrasi akun ya dalam e-filing. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian diisi datanya secara valid ya, terus kemudian dengan benar, datanya diisi dengan benar, dengan baik, terus kemudian email yang aktif ya, karena nanti ada proses aktivasi ke email tersebut. Kalau sudah ini diisi, jangan lupa klik daftar ya. Nah, nanti kita baru bisa cek emailnya untuk melakukan aktivasi. Nah, emailnya menggunakan apa? Ini samplingnya ada melalui Yahoo, maka kita buka Yahoo mailnya ya. Nanti kalau yang menggunakan Gmail, buka Gmailnya saja. Nah, nanti kita mengklik informasi yang ada di email tersebut. Kita klik linknya ya. Kemudian maka kita diarahkan atau dialihkan ke e-filing. Ada natif bahwa proses aktivasi akun berhasil, sehingga Anda sudah dapat melakukan login.
lakukan login. Nah, terus kemudian diminta buat masukkan NPWP dan kata sandi, lalu klik login. Nah, setelah ini baru kita bisa melakukan pembuatan SPT secara online. Nah, karena ini adalah orang pribadi yang memiliki orang pribadi karyawan yang memiliki penghasilan di atas 60 juta, maka kita pilih ya SPT 1770S. Oke. Ya. Nah, terus kemudian kita pilih nanti tahun pajaknya. Oke. Karena ini contohnya adalah 2013 ya, maka dibuat 2013. Tapi nanti seiring berjalannya waktu disesuaikan ya. Kemarin kita baru saja melapor SPT tahun 2020. Oke. Nah, terus ada pembetulan. Maksud pembetulan adalah di sini SPT-nya dibuat apakah untuk pertama kali normal atau pembetulan gitu. Kalau pembetulan keberapa? Misalnya ke-1, ke-2 dan seterusnya seperti itu. Karena ini awal baru kita membuat, maka kita pilih 0 ya, diisi dengan angka 0. Oke, setelah itu baru klik lanjut. Nah, setelah input ini secara umum ya, informasi ini secara umum, kemudian kita masuk ke formulir 1770S lampiran 1 bagian A. Oke, ini kita diarahkan bahwa di bagian A ini ada penghasilan neto dalam negeri lainnya atau yang tidak bersifat final. Itu biasanya berkaitan dengan bunga, royalti, sewa gitu kan. Kemudian penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan dan pengalian harta serta penghasilan lainnya. Mau apa? Hah? Itu belum dihabisin tadi. Sebentar. Oke, ya baik. Jadi kita mengisi ya tadi penghasilan yang bersifat tidak final atau penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, biasanya berkaitan dengan ini, ada bunga, royalti, sewa, ya kan, penghargaan dan hadiah serta penghasilan lainnya atau keuntungan dan penjualan pengalihan harta. Nah, kalau ini tidak ada datanya, teman-teman bisa langsung skip aja. Ya, kalau ada silakan di-input gitu kan. Kalau tidak ada di skip aja, dilewati. Lalu kita masuk ke ini. Ya, ini kalau ada ya, input penghasilan di bagian B. Nah, bagian B ini berkaitan dengan bukan objek atau yang tidak termasuk objek pajak. Kalau kita menerima penghasilan dari bantuan misalkan atau warisan atau beasiswa dan lain-lain, silakan dimasukkan di sini. Caranya adalah dengan mengklik ini ya. Pertama masukkan dulu input bagiannya, terus klik tambah, terus kemudian ada tanda gambar pena ini tanda tulis ya. Terus kemudian klik tanda checklist ini, baru klik lanjut. Kayak kurang lebih step-stepnya seperti itu. Ya, ntar lebih jelasnya saya akan menampilkan video tutorialnya. Nah, terus ini bagian 2. Bagian 2 ini berkaitan dengan PPh final. Oke, pajak penghasilan yang bersifat final. Oke, ini 4 ayat 2, ya kan? Misalnya seperti apa? Ada pendapatan dari atau penghasilan dari bunga deposito tabungan gitu kan. Terus kemudian diskonto, penjualan saham, hadiah undian dan seterusnya. Nah, ini kalau ada, jika ada silahkan di-input penghasilannya sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh si wajib pajak tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah ya bagian B, C dan D. Ya, ini kita caranya adalah dengan mengklik tambah ya, terus klik tanda kolom tulis, isi data, klik tanda checklist, ubah, lalu klik lanjut. Ya, begitu cara atau langkah pengisian di bagian B, C dan D. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke SPT induk. Oke, SPT induk ini pertama kita menginput penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721A1 ya, nomor 14, kita masukkan angkanya. Kemudian jangan lupa PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya kita input, misalnya statusnya
Tidak kawin, kawin, tapi memiliki tanggungan berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian jangan lupa klik setuju. Ya, kalau ini ada bagian-bagian tertentu memang yang diisi secara otomatis dari lampiran-lampiran sebelumnya yang kita isi tadi. Nah, baru kemudian klik simpan. Nah, setelah ini sudah, maka ada notif. Apakah Anda akan menyimpan data SPT ini? Ya, kita klik ya. Kemudian, nah, setelah itu ada meminta kode verifikasi. Meminta kode verifikasi, diperhatikan dulu ini kita untuk pelaporan SPT-nya tahun berapa. Gitu. Kalau tahun 2020 berarti pastikan memang sudah di tahun 2020. Ya. Setelah itu kita preview dulu, kemudian pilih data SPT-nya, lalu kita klik minta kode verifikasi dulu ya. Setelah meminta kode verifikasi ya, lalu kita cek email. Nah, nanti diinformasikan di email kita. Kita masukkan deh kode verifikasinya. Oke, sini pilih SPT lagi, pilih kirim dulu ya, kemudian baru kita masukkan kode verifikasinya. Setelah itu baru klik kirim. Nah, maka selesai tahap pelaporannya sehingga ada bukti tanda penerimaan elektronik bahwa kita sudah menyampaikan atau melakukan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi di alamat email wajib pajak. Nah, biasanya contohnya seperti ini ya. Teman-teman mungkin kemarin sudah melapor ya, sehingga sudah tahu bentuk bukti penerimaan elektronik seperti ini. Oke. Ini adalah tahap-tahapan dari pelaporan, bagaimana kita melakukan pelaporan SPT melalui e-filing. Oke, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu ya video tutorial e-filing ini gitu. Oke, sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Teman-teman perhatikan. Mana ya tadi? Oh, ini dia. Oke, sudah tampil di layarnya teman-teman? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Udah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah, perhatikan Udah, ya. Bu. Oke, kita buat play dulu. Oke, sebentar. Substansive plan, yaitu tujuan umum dan tujuan perusahaan, baik itu strategi perusahaan. Tadi strategi perusahaan kalau di model rugi itu memproyeksikan berapa penjualannya dan berapa harga pokok penjualan, baru laba pokok, baru dikurangi SPN termasuk biaya penyimpanan. Nanti ketemu bersih sebelum
Itulah dasar untuk menentukan bahwa kinerja perusahaan dalam aspek keuangan baik atau tidak. Tentunya di dalam laporan Bapak Ibu akan memahami yang namanya RLSA. Berapa kemampuan menghasilkan laba, bagaimana likuiditasnya, bagaimana solvabilitas dan aktivitasnya. Apa data yang digunakan dalam penyelenggaraan laba? Tentunya secara kualitas yang dipaparkan, ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi, ada anggaran biaya produksi proyek itu, ada anggaran biaya penjualan. Terus anggaran keuangan. Anggaran keuangan itu pada ikatnya bineraca ya, bineraca. Neraca itu menggambarkan satu dia ada aktiva, di lain dia ada non-aktiva. Nah, di aktiva itu ada yang namanya aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan ada aktiva lain-lain. Nah, kita butuh berapa sih sebenarnya aktiva lancar kita itu? Karena aktiva lancar itu suatu aktiva yang setiap saat bisa dijadikan uang tunai. Maka dalam anggaran perlu dipertimbangkan berapa aktiva lancar yang harus ditetapkan. Misalnya dihitung berapa current rasionya, apakah berapa di 1 atau 1,1. Antara lain ada anggaran kas, atau budget kas, ada anggaran primat, objeknya berapa, anggaran investasi, anggaran variabel itu anggaran yang selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan yang dihasilkan. Semakin besar output yang dihasilkan, maka biaya variabel juga akan bertambah. Nah, anggaran statistik itu merupakan kebutuhan saja, tapi tidak masuk di neraca, tapi memberikan informasi tentang tren daripada neraca itu. Di samping itu ada laporan internal, apakah laporan penjualan dan lain-lainnya. Nah, di zona tadi sudah kita sampaikan di kabinet business balancing itu tentunya kita buka apa sudah perubahan dan perusahaan tadi ada laba, ada keuntungan hidup dan ada keuntungan maka dari perusahaan itu diformulasikan Itu lebih bayar. strategi panjang atau strategi jangka pendek. Dalam strategi perusahaan ada dalam strategi mana yang kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dari tujuan perusahaan tadi maka bagaimana membuat forecast yang peneramaan mungkin rekan-rekan belajar mata kuliah perusahaan sangat tahu atau statistik bahwa yield pada dana kita berpikir jelas pajanannya ada tanggungan menyatakan tidak sosial. Samping itu dari rencana tingkat tujuan strategi dan forecast tadi, maka bagaimana rencana pemasaran maksudnya penjualan itu ada anggaran biaya penjualan dan anggaran produksi dan seterusnya. Inilah komponen daripada anggaran penjualan bahwa suksesnya penjualan, suksesnya organisasi bisnis tentunya dengan mempertimbangkan aspek yang lainnya. Ini sedikit saja Pak, saya pengalaman saja. Oke. Nah, itulah tadi tutorial mengenai e-filing ya, melalui laman DJP online. Oke. Ya,
bentuknya melalui smartphone ya teman-teman. Oke, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tutorialnya ya. Kemudian tadi saya sudah mengirim soal studi kasus ya, teman-teman, kurang lebih begini ya. Oke, sudah terlihat di layar. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah sedikit studi kasus ya tentang SPT, wajib pajak orang pribadi pekerja ya. Jadi si Tuan Abdullah ini adalah WPOP dalam negeri ya, dia bekerja tapi hanya dari satu pemberi kerja saja. Ya. Dia memiliki identitas seperti ini di bawah ini ya. Kemudian ini susunan keluarganya. Ada istrinya adalah ibu rumah tangga. Kemudian memiliki 2 orang anak, masing-masing masih statusnya adalah mahasiswa, dan atas ada 1 adik kandung ya, adik kandung yang tinggal serumah ya. Nah, menurut kacamatanya teman-teman semua nih ya, kalian berapa status dari si Tuan Abdullah ini, status PTKP-nya? K2, K3, atau K0? Silakan. Menurut pandangan teman-teman apa? K3 ya, Bu. Oke, Indah K3. Baik, kita keep dulu jawabannya. Silakan yang lain. Gimana? Sama Bu, K3 juga. Oke, Isma K3. Coba yang lain. Erni, terus kemudian Suci ya, Desi, silakan. Nah, Cynthia, Dinda, Gaida, ya kan? Amalia, Ari, Friends, ya, Friends Christine, kemudian Meita, Nadia, silakan. Ini berapa statusnya menurut pandangan teman-teman? Oke, Indah sama Isma tadi menyampaikan K2, Bu. K3. Oke. Nah, terus K3 juga, Bu. Oke, Ari K3. Ya, terus K3, kemudian Bu. Terus sebentar. Maaf, Bu, K2, Bu. Oke, Itu adik Ari kandung soalnya Afan. Ari K2. Oke. K2 itu, Bu. K2. Oke, Suci K2. Oke. Nah, perlu diketahui di sini ya teman-teman. Teman-teman nanti buka lagi kitab undang-undangnya berkaitan dengan hubungan keluarga sedarah dan semenda, 1 garis lurus ya, 1 garis lurus dan ke samping. Oke, 1 garis lurus berarti kan orang tua ya, ayah, ibu, terus ke bawahnya ada anak-anaknya, betul nggak? Anak-anaknya nanti menikah, punya anak, terus kemudian anak-anaknya lagi menikah, punya cucu dan seterusnya. Itu namanya 1 garis lurus kan, betul kan? Nah, kalau ke samping ini berarti kan semacam kayak saudara ya, saudara kandung, betul kan? Terus kemudian misalnya nih, Tuan Abdullah punya kakak, punya adik gitu. Nah, salah satunya nih Afan. Afan itu di dalam susunan keluarga Abdullah itu ke samping disebutnya. Betul kan? Nah, jadi si Afan ini adalah pamannya dari si Umar dan Utsman gitu. Nah, jadi status di sini hanya yang boleh dihitung ada yang 1 garis lurus, bukan ke samping. Nah, artinya apa? Artinya status keluarganya PTKP-nya Abdullah adalah K2 gitu. Ya, bukan K3. Karena apa? Karena Afan tadi garisnya ke samping gitu. Nanti dibuka lagi deh. Di dalam berkaitan dengan hubungan darah ya, sedarah dan semenda. Oke ya. Ya, jadi paham ya, ini adalah statusnya K2.
Oke, baik. Karena ini dia. Oh iya, satu lagi. Karena status anaknya Abdullah, si Umar dan Utsman ini adalah masih mahasiswa, jadi dia belum memiliki penghasilan, betul kan? Artinya apa? Masih menjadi tanggungan Tuan Abdullah. Tapi kalau dia, si Umar dan Utsman ini sudah memiliki penghasilan, maka sudah tidak menjadi tanggungan dari seperti itu ya, karena kan dia udah menghitung SPT-nya sendiri ya kan, terus kemudian penghasilannya dipotong pajak dan seterusnya. Oke, nah terus yang berikutnya ya, sampai di sini paham ya maksudnya ya, untuk yang susunan keluarganya ya. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Lanjut, yang ketiga adalah penghasilan dari pekerjaannya. Oke, karena Abdullah ini menerima satu penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dia memiliki gaji sebesar 12.500.000. Nah, setelah itu ada tunjangan makan dan transportnya 1 juta. Oke, karena kita ini menghitung untuk SPT tahunan ya, mengisi SPT tahunan, jadi semuanya dihitung dikalikan 12 bulan dulu ya teman-teman, nanti 12.500.000 dikali 12, 1 juta dikali 12 gitu kan. Nah, di sini ada informasi, ada premi, ada iuran. Perlu diketahui atau perlu dicatat bahwa premi adalah menambah penghasilan. Oke, nanti yang preminya menambah penghasilan Tuan Abdullah. Sementara untuk iurannya nanti akan mengurangi penghasilan. Oke, paham ya di sini ya? Nah, di sini ada informasi bahwa premi ada asuransi kecelakaan kerja dan ada kematian. Masing-masing 1% dan 0,30% dari gaji. Oke, berarti nanti tinggal dikalikan saja 1% dari gajinya berapa. Oke ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kan dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan setahun maksimum adalah 6 juta ya. Ingat ya, nah maksimum adalah 6 juta. Kalau lebih dari 6 juta berarti menggunakan batas maksimum kayak pengurangannya. Kemudian nanti dikurangi lagi dengan iuran. Iuran pensiun ya, iuran JHT. Ya, setiap bulan itu 3,7%. Kemudian Tuan Abdullah membayar sendiri dari gaji ya. Nah, nanti dihitung. Ini kalau untuk iuran biasanya yang dihitung yang dibayar perusahaan atau yang dibayar sendiri, teman-teman. Ini kan ada dua informasi ya. Ada yang perusahaan membayar, ada yang dibayar sendiri oleh si Tuan Abdullah. Oke. Yang dibayar sendiri atau yang dibayar oleh perusahaan. Silakan. Halo? Yuk. Ya. Gimana? Yang dibayar? Dibayar? Lupa ya? Pertanyaannya apa tadi? Untuk iuran pensiun, ya, untuk iuran pensiun itu yang dihitung, yang menjadi pengurang penghasilannya, yang dibayar sendiri atau yang dibayar perusahaan? Pertanyaannya itu. Iuran pensiun dibayar sendiri, Bu. Oke, siap. Betul. Saya hanya make sure saja karena kemarin saya sounding itu bilang yang dibayar perusahaan gitu. Ternyata kan ada yang lupa. Nah, oke. Berarti nanti pengurangnya adalah dari yang dibayar sendiri. Oke. Nah, informasi tambahan nanti ini berkaitan dengan pengisian SPT bahwa ada kekayaan dan kewajiban yang harus dilaporkan. Oke, teman-teman, langkah yang pertama adalah membuat bukti potong terlebih dahulu ya. Kemudian nanti masukkan ke dalam SPT 1770S. Oke, kita manual dulu. Nanti saya kirimkan file untuk SPT-nya ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini karena udah last minute ya di Zoom-nya saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya kan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut diskusi di grup nanti membahas pengisian SPT atas nama Tuan Abdullah ini. Tapi step pertama ya, langkah yang pertama teman-teman harus membuat bukti potong terlebih dahulu.